Ini adalah hari kedua kabur dari kota Linluo. Qin Yichen mereka beruntung. Linmu belum sepenuhnya diatur di kota Linluo, sehingga mereka dapat melarikan diri secara kebetulan. Pada hari ini, 3 orang hanya bisa melarikan diri di hutan, dan mereka tidak berani berhenti sejenak. Panggil. Qin Yichen tersentak, menatap Long Qingyao dan Liu Yun yang juga kelelahan di sampingnya. Dia merasa sudah waktunya untuk berhenti dan beristirahat. Syukurlah. Akhirnya aku bisa berbohong sebentar. Liu Yunda sedang berbaring di tanah dan menyipitkan mata. Tapi dia menutup mulutnya dengan penuh minat saat tatapan Qin Yichen datang. Sebagai tuan pavilion muda dari pavilion Hongguang, dia mungkin tidak pernah memikirkannya. Ini akan menjadi sesuatu yang membuatnya merasa bahagia. Dan, bahkan dia tidak tahu mengapa dia akan mematuhi pria kerajaan Martial King. Bukankah kita terus berlari seperti ini? Setelah istirahat sebentar, Liu Yun duduk dan bertanya pada Qin Yichen, yang sedang bersandar di puncak pohon tidak jauh dari sana. Qin Yichen mengalihkan pandangannya dan memberinya pandangan sekilas, sama sekali tidak berbicara. Hantu itu ingin terus berlari. Namun, sekarang di luar, bahkan kota-kota yang mereka tuju, pasti telah diletakkan oleh jaring Liu Mu yang tak terhindarkan. Kali ini, mereka masih ingin melarikan diri. Kemungkinannya 0. Pergi ke kota Seshan. Saya tahu tuan pavilion di mana kabinet itu berada. Saya dan putranya adalah teman besi. Mereka tidak akan pernah bisa dibeli oleh Liu Mu. Setelah sekian lama, Liu Yun berkata lagi. Bodoh. Qin Yichen masih memberinya 2 kata. Ini bukan lagi soal apakah orang-orang itu akan dibeli oleh Liu Mu. Liu Yun dapat memikirkannya, dan Liu Mu pasti menginginkannya. Jika dia tidak buruk, tuan pavilion di cabang Seshancheng telah dibeli atau telah mati. Saya tidak percaya. Dia bisa membeli semua orang. Liu Yun marah, beberapa giginya kertakan. Di dalam ucapannya yang tidak sengaja mengingatkan Qin Yichen. Ya, Liu Mu tidak bisa membeli semua orang. Apakah ada kota di daerahmu yang ditempati oleh pasukan musuh dari pavilion Hongguang? Apa? Liu Yun sepertinya tidak langsung mengerti. Tapi setelah melihat wajah bijaksana Qin Yichen, dia berkata, Kaixuancheng. Kota Kaixuan adalah kota Jukonglo, yang selalu memusuhi pavilion Hongguang. Jukonglo, tingkat kekuatan yang sama dengan pavilion Hongguang. Keluhan Jukonglo dan pavilion Hongguang belum diketahui selama berapa tahun. 2 pengaruh besar telah bertabrakan berkali-kali, dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa keluhan pavilion Hongguang dan Jukonglo telah mencapai titik di mana sama sekali tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Pergi ke Xuancheng. Qin Yichen jatuh dari puncak pohon. Pergi ke Xuancheng. Liu Yun segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Hanya bercanda. Dia adalah tuan pavilion muda dari pavilion Hongguang. Pergi ke Xuancheng. Apa bedanya mengirim kematian? Namun, Qin Yichen mengabaikannya sama sekali. Menyapa auman naga Qingyao, dan 2 orang mendahuluinya. Qingyao, putri Qingyao. Hei, kamu benar-benar ingin meninggalkanku di sini sendirian? Bajingan, aku tuan pavilion muda pavilion Hong. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Tunggu aku, sambil mengomel. Liu Yun dengan enggan mengikuti di belakang mereka. Liu Yun merasa dia tidak memiliki wajah sama sekali di depan Long Qingyao. Kasihan dia, sebagai pavilion muda pavilion Hongguang, diburu sendiri, dan malu berada di rumah. Qingyao, kamu bilang orang ini pergi ke kota Kaixuan. Bukankah dia yang ingin menyerahkanku ke Jukonglo? Dia datang ke Long Qingyao dan bertanya dengan suara rendah. Petik 2. Segera, Long Qingyao memberinya 1. Apakah Anda mata seorang idiot? Tetapi ketika Anda tidak memahami wajahnya, dia mengingatkannya. Menurut Anda apa yang benar-benar tidak mungkin dibeli oleh Liu Mu? Tidak mungkin dibeli oleh Liu Mu? Mata Liu Yun berbinar perlahan, dan dia bertepuk tangan. Ya, Jukonglo dan pavilion Hongguangku berada di level yang sama. Bagaimana Liu Mu bisa dibeli? Tanda seru. Melihat wajahnya yang bahagia, Qin Yichen dan Long Qingyao memandangnya dengan simpati. IQ ini sederhana. Qin Yichen semakin menggelengkan kepalanya. Membiarkan orang seperti itu duduk di pavilion-pavilion Hongguang. Haruskah segera ditelan oleh bangunan kosong itu? Setelah mencapai kesepakatan, 3 orang tersebut dengan cepat bergerak menuju Kaixuancheng. Benar saja, setelah mendekati sekitar kota Kaixuan, dia tidak akan pernah melihat siapapun yang mengenakan kostum pavilion Hongguang lagi. Ledakan. Saat dia mendekati kota Kaixuan, Qin Yichen tiba-tiba meninju mata kiri Liu Yun tanpa peringatan apapun. Ketika dia ingin melawan dengan amarah, Qin Yichen melemparkannya kerucut pinus. Ya. Setelah beberapa saat, tuan pavilion muda dari pavilion Hongguang menjadi boneka dengan mata panda dan wajah yang sangat cacat. Ini adalah yang paling sederhana dan paling efektif mudah dibaca. Setelah Liu Yun menyadarinya, dia juga sedikit menahan amarahnya. Namun, ketika dia melihat bahwa Qin Yichen tidak tahu bahwa dia mengeluarkan saluran buah ungu, memeras jusnya, dan menggosok beberapa kali di wajah Long Qingyao untuk menghabisi Yirong. Akibatnya, dia digigit buah cemara di mulutnya begitu dia marah.
Mulut ampas kayu. Jika kamu tidak ingin mati di kota Kaixuan, ambil saja satu. Qin Yichen meliriknya dengan ringan, menjijikkan. Liu Yang Pavilion Lord ingin menangis tanpa air mata. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa Qin Yichen bisa menghadapi dirinya sendiri dengan begitu enteng. Ini adalah pria dari ranah Martial King, aneh di mana-mana. Dari sini, mereka bahkan tidak menemukan beberapa pasukan pengejar. Mereka melihat bahwa itu adalah pujian Qin Yichen. Liu Yun tidak mengerti bagaimana Qin Yichen melakukannya. Pergi ke kota. Yirong kecil. 3 kostum tentara bayaran muncul di jalan. Ketiganya terluka. Rupanya apa yang terjadi? Tentara bayaran seperti itu, setiap hari semuanya punya. Bagaimanapun, tentara bayaran adalah orang-orang yang hidup dengan pedang. Jadi, ketiga orang mereka, sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Yirong Qin Yichen juga sangat khusus tentang waktu ini. Dia sama sekali tidak mengubah penampilan 3 orang tersebut. Karena, Yirong mungkin masih bisa dilihat. Setelah ditanya dengan hati-hati, identitas Liu Yun tidak boleh disembunyikan. Jadi, dia hanya membuat 3 orang terlihat seperti luka. Terutama Liu Yun, mata panda di wajahnya, wajah cacat. Diperkirakan bahwa pavilion Hongguang berdiri di depannya sekarang, dan dia tidak tahan lagi. Benar saja, penjaga di gerbang-gerbang kota hanya melirik ketiga orang itu dan membiarkan mereka masuk ke kota. Tentara bayaran yang terluka datang ke kota untuk membeli ramuan, yang normal bagi semua orang. Dan Qin Yichen 3 orang. Oleh karena itu bercampur menjadi kota Kaixuan.